terjadi jamaah sekalian. Demi Allah, 1 minggu kemudian dukunnya mati. 1 minggu kemudian dukunnya mati. Itu orang kampung diribut orang kampung ini. Taulah dukun ini kan sudah lama di situ. Dukunnya sudah tua 65 tahun. Orang bilang Ustaz Yamin orang sakti, kita mereka bilang tuh. Saya nangis saya. Ya Allah sebilang dalam nangis saya, tapi saya yakin ini pertolongan dari Allah. Ini asbab dari dakwah. Ini asbab dari pertolongan dari Allah untuk terjun di medan dakwah tadi. Karena saya begitu masuk kampung, saya belum langsung tiba-tiba langsung masuk ke saya tidak. Saya angkat tangan dulu ke langit. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati-hati mereka ya Allah. Engkau yang menggerakkan hati mereka ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Selamatkanlah hamba ya Allah ketika masuk ke kampung ini dan keluar dari kampung ini ya Allah. Saya selalu begitu. Karena kita tidak boleh yakin betul dengan apa yang kita sampaikan. Meskipun kita pintar, meskipun kita sudah baik, kalau Allah tidak berikan pertolongannya, ada saja musibah. Akhirnya apa juga sekalian? Dakwah pun berkibar itu di kampung. Taulah apa di kampung. Sampai hari ini majelis taklim, ibu-ibu, anak-anak, ya. Sampai hari ini kalau saya masuk dakwah ke situ, itu diterima seperti pejabat. Iya, dipegang tangannya, ya. Diajak naik ke rumah 1, rumah 2, rumah 3. Ini kebahagiaan dalam hidup saya. Ini luar biasa. Karena kita ini bukan berbicara masalah mengajak manusia ke kita, mengajak manusia ke politik, tapi mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala diterima dengan bahagia. Coba kalau kita tidak berani, kalau kita takut, selesai itu di kampung itu. Alhamdulillah sampai hari ini dakwah berkibar di situ dan tidak ada perdukunan lagi di kampung itu. Kenapa? Karena dakwah. Ini pentingnya dakwah dan pembinaan. Kemudian kami pernah mengalami juga ketika terjun dakwah di kampung yang lain. Karena kecamatan Tepunang ini luas sekalian. Ada lewat jalur sungai, ada lewat jalur darat. Nah, kadang-kadang yang jalur darat ini tidak bisa ditempuh lewat jalur sungai. Karena rumah orang-orang Dayak itu berada di pesisir Kapuas. Sepanjang Kapuas yang rumah-rumah mereka. Kalau di dalam sungai, sepanjang pesisir sungai itu rumah-rumah mereka. Itu orang Dayak. Jadi berpindah-pindah juga mereka. Nah, masuk salah satu kampung namanya Manis Raya. Masuk kampung 1 minggu, 2 minggu, kurang lebih 1 bulan waktu itu dakwah kita mulai. Tiba-tiba begitu keluar dari itu kampung di mas sekalian, mulut saya ini terkunci. Demi Allah, terkunci, tidak bisa bicara. Dikerjain sama orang Dayak setempat. Itu nangis, saya nggak bisa bicara. Coba-coba sampai saya gini-gini kan mulut ini nggak bisa keluar. Saya tahu ini pasti dikerjain orang Dayak. Itu kan orang Dayak ini kan punya rumah yang panjang, namanya rumah betang. Nah ini panjangnya sampai kurang lebih puluhan meter sampai 50 meter panjangnya. Waktu itu saya masuk ke rumah betang itu. Nah di rumah betang ini memang tidak semuanya punya ilmu hitam, tapi ada. Saya masuk ke rumah 1, rumah 2, rumah 3, karena rumahnya tinggi. Nah waktu itu saya ada minum di situ. Wallahu a'lam yang minum yang mana saya nggak tahu. Nah begitu pulang dari dakwah itu tiba-tiba terkunci di mulut. Takut nggak? Takut ya mas kalian, karena saya tahu memang di kampung itu pasti banyak mistiknya. Orang Dayak itu meskipun sudah beragama masih percaya dengan leluhur mereka, masih percaya. Itu jangan coba diganggu nih kalau barang-barang yang ada barang untuk ritual mereka di jalan, saking kita ini mau dakwah dirusak, dihancurkan, atau mungkin kita lakukan selesai itu dakwah. Mistiknya banyak. Tentunya jamaah sekalian juga tentang kerusuhan Dayak Madura. Nah, itu di sana. Itu dukun-dukunnya itu orang-orang sakti itu Dayak keluar semua. Itu fakta. Ya. Mereka bisa mencium bau tubuh manusia itu lewat hidung, mereka bisa. Mandau-mandau bisa terbang, iya. Bahkan ilmu-ilmu hitam juga iya, racun-racun iya. Itu saat itu betul-betul menakutkan ke kepala di mana-mana saja kepala manusia. Nah, sampai hari ini pun ada Dayak itu, Dewan Adat Dayak itu namanya pasukan merah, itu ada ya. Nah, pasukan merah itu yang pakai merah-merah, uang mandau itu nama pasukan merah. Kopassusnya orang Dayak. Paling di sana yang paling sensitif masalah agama dan suku sampai hari ini. Tapi dakwah tetap harus berjalan. Nah begitu pulang dari kampung mas sekalian, terkunci mulut ini,
takut saya. Tapi saya yakin pertolongan dari Allah bahwa saya datang hadir di kampung itu untuk berdakwah, bukan untuk mengajak manusia ke jalan manusia, tidak, tetapi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Saya jolok-jolokkan tangan ke langit ini, ke kerongkongan sampai muka, kemudian saya berdoa. Setelah 20 menit baru saya bisa bicara. Itu dikerjain sama orang kaya. Nangis saja sekalian. Tersungkur saya sujud di atas tanah. Ya Allah, saya bilang, begini perannya dakwah. Pantasnya Rasulullah SAW sampai hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu luar biasa. Di perkotaan kita tidak dapatkan yang begitu, paling kita dicemooh saja. Kalau di sana begitu banyak, makanya tim dai pedalaman kita itu rata-rata yang kita bawa itu orang Dayak semua. Yang sudah menjadi muslim, kemudian kita kader, ada yang kita masukkan ke pesantren, kemudian kita titipkan di beberapa titik-titik dakwah di sana untuk membantu dakwah. Bahkan ada tim dakwah kita yang sekalian itu ahli adat, ya, mengetahui pasal-pasal adat Dayak, itu dia ngerti kitab-kitabnya. Jadi kalau kami di kampung kena adat, mereka yang masuk. Saya meskipun orang Dayak yang tidak paham pasal-pasal adat Dayak, tidak paham. Karena pasalnya begitu banyak. Contoh misalkan kita masuk kampung nabrak babi, aduh dihitung tuh babi itu mati berapa itu. Kemudian kita ngomong begini depan umum, salah kita bicara, itu namanya kena pasal salah bahasa, kena adat kita. Jadi hukum yang paling kuat di sana itu bukan hukum negara, tidak pakai itu kalau di kampung. Namanya hukum adat, itu sudah diresmikan juga dan sudah dibenarkan oleh pemerintah daerah di sana. Semua Kalimantan Barat begitu. Kita disidang mereka. Bahkan tidak jarang saya juga dikasih waktu. Kalau masuk dakwah di situ, kemudian misionaris masuk. Nah, misionaris ini kadang-kadang membenturkan kami itu dengan Dewan Adat Dayak. Karena ada misionaris yang juga masuk. Jadi kami bersaing dengan misionaris juga. Saya dikasih waktu pernah 1 hari 24 jam itu dari kampung itu sampai ke tempat yang kita diadat itu. Saya bilang teman-teman, maju kalian yang lebih paham. Akhirnya ribut tuh masalah adat tuh sampai pecah-pecah meja tuh kadang-kadang ribut mereka. Kalau sama Dayak dia tidak berani. Oh, Yamin orang Dayak juga tuh udah mereka bilang kan begitu. Akhirnya tim-tim kita juga orang Dayak semua. Jadi adatnya kadang-kadang adat tapi tidak besar. Pernah saya ingin di adat itu sampai 50 juta. Akhirnya tawar. Akhirnya karena saya orang Dayak hanya bayar 300.000. Tapi rutin saya kena adatnya. Tapi tidak ada masalah, yang penting dakwah masuk ke situ. Coba kalau kita tidak bukan asli bisa selesai sudah. Begitu jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Tantangan dakwah ini hal yang biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita bahwa perjuangan kita dimanapun kita berada hidup kita bermanfaat. Yang di kota bersyukur dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian bisa melakukan banyak hal, apalagi mensupport dakwah kami di sana. Tadi Al-Ustaz sudah menyampaikan bagaimana seluruh jamaah yang berada di kota ini bisa mensupport dakwah kami. Karena kami sampai hari ini masih menghimpun wakaf Quran yang akan kami distribusikan khusus untuk Kalimantan Barat. Nah, silakan. Karena insya Allah besok terakhir kami di Bogor dan besok selesai dari kegiatan kami langsung pulang ke Sintang Kalimantan Barat. Ini Al-Quran yang dibutuhkan oleh tim dai kita, para ustaz di sana adalah Al-Quran terjemahan dari BWA. Silakan punya harta, mumpung masih bulan yang baik ini, kemudian subuh yang berkah hari ini, kemudian Al-Quran ini adalah merupakan wasilah dakwah kita untuk para mu'alaf di sana. Dan wakaf yang antum berikan ini juga untuk mendukung para dai-dai di sana. Nah, mudah-mudahan asbab harta yang antum keluarkan bisa menjadi meringankan para dai dan memudahkan dakwah mereka nanti. Ada paket-paket Al-Quran yang bisa jawab ini. Ada yang 100 pusat Al-Quran. Nilainya berapa? Nilainya yang 100 pusat Al-Quran senilai 15 juta rupiah. Masya Allah. Allah membeli dari orang-orang beriman.
Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka, harta mereka ditukar dengan surga. Ini bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepulang dari ini nanti keluar dari masjid, ini pahala sudah kita dapatkan semua. Baik yang berwakaf besar maupun kecil, maka akan mendapatkan pahala ini yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang paket 100 mushaf Al-Qur'an. Yang berikutnya ada paket 50 mushaf Al-Qur'an. Masya Allah. Jamaah sekalian, saya ingin ceritakan sedikit. Kemarin itu di Sintang Kalimantan Barat itu kena banjir besar, sehingga pesisir Kapuas dan sungai itu memang terendam semua. Tahun 2021 kemarin ada musola-musola yang di tepi Kapuas itu juga habis semuanya. Quran juga kena banjir, jadi rusak semua Quran. Kemudian masih aja tenggelam juga begitu banyaknya. Nah, ini membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Mungkin selama ini kita ini belum tahu kalau ada di pelosok sana saudara-saudara kita membutuhkan bantuan kita. Nah, hari ini saya hadir ke sini untuk memberikan penjelasan, gambaran bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang berada di pedalaman sana membutuhkan dakwah, membutuhkan pembinaan, membutuhkan wakaf Al-Quran. Silakan yang berikutnya ada paket 50 mushaf Al-Quran senilai 7.200.000 rupiah. Masya Allah, ini nilai yang tidak besar dibandingkan kesungguhan kita kalau kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang untuk perkara dunia ini kita terlalu bersemangat, terlalu cepat kita. Tapi urusan akhirat kita bersantai-santai saja, masih mikir panjang, masih mikir itu, mikir ini dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan dakwah di sana, mesti harus cepat respon kita. Apalagi memang dakwah di sana sangat dibutuhkan demi terselamatnya akidah saudara-saudara kita di sana. Karena ada cerita salah satu kampung yang menjadi binaan kami, namanya Desa Sumipura. Dahulunya itu para mu'alaf di situ. Ada dai dari Dewan Dakwah yang pernah berdakwah di sana. Kemudian ini langsung ketemu dengan saya, beliau. Umurnya kurang lebih 60 tahun beliau, tapi memang beliau dai di sana. Ceritakan kepada saya waktu itu ketemu, dia langsung masjid di sana, di Sintang. Ustaz, saya ingin pergi dakwah ke sana lagi Ustaz. Ingin menetap dan jemput istri saya. Kenapa Ustaz? Dia bilang, ya Allah Ustaz, dulu muslim di situ sudah tidak ada pembina, tidak ada dai, murtad semua Ustaz. Dia bilang, nangis saya. Kadang Allah beliau berangkat ke Jawa, jemput istrinya di Jawa Timur, waktu itu meninggal beliau. Oleh karena itu sekarang dakwah itu titik itu saya ambil alih dakwahnya bersama dengan tim dakwah. Nah, silakan jemaah sekalian, ini mumpung waktu yang terbaik dan di tempat yang baik ini ambil bagian. Kemudian yang berikutnya ada paket 20 mushaf Al-Quran senilai 3 juta rupiah. Nah, tafadhal, silakan berinvestasi di sini dengan wakaf terbaik. Boleh diniatkan dengan niat untuk diberikan kemudahan, berwasilah. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang lagi banyak masalah, mungkin anak-anaknya belum dekat dengan Quran. Mudah-mudahan wasilah wakaf Quran ini Allah mudahkan. Juga kami menyiapkan nanti apresiasi dari BWA berupa sertifikat wakaf nanti bagi yang berwakaf. Kemudian ada sumbangan juga sebagai bentuk kami mengucapkan terima kasih nanti sudah berwakaf melalui Badan Wakaf Al-Quran. Kemudian yang berikutnya ada paket 10 mushaf Al-Quran senilai 1.500.000 rupiah. Silakan ambil bagian ini. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan dari Allah Subhanahu wa taala ini menjadi asal hidayah buat saudara-saudara kita di sana. Dan dai-dai kita juga mengajarkan lebih mudah bawa Quran ke kampung 1, kampung 2, kampung 3 itu lebih mudah. Karena Quran nanti ini yang kita khususkan Al-Quran terjemahan. Karena ada sebagian para mu'alaf kita ini yang masih belum bisa baca Quran. Masih kita ajak mereka itu tadabbur Quran. Maka ini pentingnya Quran terjemahan. Jadi para dai-dai di sana itu lebih banyak bicara tentang kebesaran Allah. Itu lebih banyak begitu saya anjurkan. Jadi gunanya terjemahannya seperti ini, bicara tentang kebesaran Allah dan tadabbur isi Al-Quran. Ini sangat cocok dengan Quran terjemahan di sana. Kemudian yang berikutnya adalah ini investasi yang dinanti-nantikan sebetulnya oleh orang-orang yang ada dalam kubur.
Sebagaimana angan-angan orang yang ada dalam kubur, kata Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Wahai Rabbku, seandainya Kau bisa menunda kematianku sesaat saja. Pengennya apa jemaah sekalian? Pengennya bersedekah, kata Allah. Kok nggak yang lain? Kok nggak haji, nggak zakat, nggak salat? Seorang ulama mengatakan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, karena sedekah itu memudahkan sakaratul maut. Ini yang pertama. Yang kedua, sedekah itu merupakan ciri-ciri amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang bersedekah itu kalau akan masuk sebuah surga yang luas, namanya as-safayyah. Itu hanya dilewati oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya, orang yang bersedekah itu kalau kuburnya akan Allah terangi dengan sinar yang terang karena sedekah itu sendiri. Kemudian yang terakhir, bahwa hisab yang paling berat atas kita semua itu adalah tentang harta. Dari mana didapatkan dan dikeluarkan untuk apa? Karena pada hakikatnya harta itu adalah kalau kita makan yang pasti kita keluarkan. Kalau kita simpan, dia pasti menjadi rebutan. Tapi kalau kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti menjadi investasi kita, tabungan yang terus akan mengalir kepada kita dan memberikan naungan kita. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzilul mu'min yaumul qiyamah sedekah." Yang akan memberikan naungan pada orang beriman nanti pada hari kiamat adalah sedekahnya. Ada yang diberikan terang-terangan, boleh. Bahkan ada diberikan dengan diam-diam. Sampai Nabi SAW mengatakan ada 7 naungan yang Allah akan berikan pada 7 golongan. Salah satunya adalah orang yang memberi dengan tangan kanannya, tangan kirinya diam. Boleh saja. Karena tergantung dari dia. Boleh nggak sedekah ditampakkan? Boleh jemaah sekalian. Sebagaimana kami dakwah, betul-betul kami harus semangat. Harus kami viralkan supaya orang tahu. Di sana daripada orang membutuhkan dakwah, hanya gabung sedikit para ustaz, karena kita menampakkan dakwah ini dengan niat yang baik seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini amal betul-betul menjadi amal soleh buat kita. Silakan jemaah sekalian untuk merapatkan tim BWA untuk hari terakhir besok. Kami sudah pulang ke Sintang, Kalimantan Barat untuk membawa dan mendistribusikan Al-Quran yang dari antum semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kami ini melewati antum semuanya, insyaallah. Dan juga mohon doa bahwa sampai hari ini paman dan bibi saya ini belum masuk Islam. Saya tanya paman, kapan masuk Islam? Terus kata paman saya, paman ini belum bisa meninggalkan minum, dia bilang minum arak, jadi belum bisa. Jadi mohon doa. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan oleh sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada DKM Masjid Raya Al-Muttaqin ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar. Kepada seluruh jemaah, mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.